warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil ulama wal masyayikh yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi, langkung utamai pun saudara pun semulja Hadratul Mukarram Hadratul Syekh guru kita bersama beliau Kiai Haji Abdullah Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Khairat Bunut Asemjaran Banyuwangi Sampang. Saya sangat bertergaul berjaki serta ta'zimi ajunan semulja Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Muhammad Thaifur Rahman. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Miftahul Khairat sekaligus Ketua Yayasan Dan Nurain Bunut Asemjaran yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi, ajunan Hadratul Mukarram Al-Ustaz Abdul Wahab Latif, juga Ketua Iksas Samarinda, sejuganan alumni daripada ISMU, yang juga kepada alumni Ashol, dan juga tak lupa kepada semua rekan teman-teman sekalian, yaitu ISBAM Ikatan Santri Bunut Miftahul Khairat Asemjaran Banyuwangi Sampang, dan juga kepada semua santri daripada Pondok Pesantren Syekhana Khalil yang sangat kami hormati dan ta'zimi. Para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis kadir dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul masyayikh daripada Pondok Pesantren Miftahul Khairat yang telah mendahului kita bersama. Mudah-mudahan dalam perpanggilan terjadi oleh saja pada kini meridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang sangat kami hormati, kami berdiri sini untuk mengamanah dari Ketua Panitia ISBAM Samarinda Kangkui menyusun dalam badan acara seperti laksanakan saat Balmangin Gadinto. Acara yang pertama yaitu pembukaan di surat Al-Fatihah, sedangkan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun acara yang ketiga yaitu lagu Indonesia Raya, dan acara yang keempat pelantikan pengurus ISBAM Samarinda. Acara yang kelima yaitu sambutan. Acara yang keenam pembacaan tahlil bersama, dan acara yang ketujuh mahalul qiyam dan salawat fi hubbi. Dan acara yang kedelapan yaitu mau'izatul hasanah, sedangkan acara yang kesembilan penutup garing doa. Sekali itu badan acara seperti laksanakan saat malam manggil kadito. Maka kangkui manhamak waktu acara kadito yang buka bersama kelaban pembacaan Ummul Quran di surat Al-Fatihah, yang mana hal ini
akan dipimpin langsung oleh beliau yang mulia Kiai Haji Abdullah Faqih. Kehadapan beliau abdina ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la rabbaki wa ikhwanil anbiya wal mursalin wa jami'il wal awliya wasyuhada wassalihin wa li kulli asfin sultan sya'bun qadir jinan wa ila arba'at al-hamdin al-madhharin ridallahu ajma'in wa la hadra bi sa'ada wa hum min asnah wa ma tanasalu بين الهدي وإلى أرواحهم والعلماء العاملين والفقهاء أمة القرآن وتابعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا أمتنا وأجدادنا وأمنا مشايخنا وشيخي مشايخ ومعلمينا وهذه اللغة جماعين وإلى أرواح القبور من المسلم من السلام المرحوم بشأن من قيم مختار وغزويني وتفدي غزيادي akan mendapatkan hasil kisan hasan wajib usulihim wa furuhim an-nadhur anhum wa yurid nafa'una bisallallahu alaihi wa sallam nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihatu bil qubur wa tamassukin wa syahsyan zakiratin fid dunya dafi'atan li basharin jabibin lana wal ahbab min lutina masyayna wa nibdin salihah wal hadab islam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadinto pembawaan Ummul Quran bi surat Al-Fatihah yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Abdullah Faqih. Moga-moga dan badana pembukaan sekiburu acara kadinto berjalan lancar, tak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Itu selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Karim, yang mana hal ini akan dikumandangkan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Muhammad Sirri. Kehadapan beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Itu selanjutnya yaitu lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berkenan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Tugas selanjutnya yaitu pelantikan pengurus Isbam Samarinda. Maka kepada semua teman-teman Isbam alumni Samarinda yang merasakan namanya dipanggil, dimohon untuk menaiki pentas sebelah kiri. Struktur pengurus Isbam Samarinda. Penasihat 1 Haji Mat Syahri. 2 3
2 Haji Dahri, 3 Haji Batlubi, 4 Haji Said, 5 Alimin, 6 Bahri, 7 Rusli. Kemudian Ketua Isbam Samarinda Al-Ustaz Muhammad Sadiqin, Wakil Nur Madud. Sekretaris 1 Muhammad, 2 Farid, 3 Raid Zamzami, 4 Sufi, 5 Mauqib. Selanjutnya Bendahara 1 Samsiri, Bendahara 2 Mursyid. Kemudian Humas 1 Mutahri, 2 Selamat, 3 Jauhari, 4 Syakur, 5 Muhyi, 6 Fendi. Seterusnya perlengkapan 1 Hasbullah, 2 Ahmadi, 3 Syaudam, 4 Masyhur, 5 Abdul Hadi, 6 Rasulan, 7 Osman, 8 Amyad, 9 Abdul Rahman, 10 Abdul Hadi, 11 Nazar, 12 Sulaiman, 13 Suparman, 14 Miss Ruji. Itulah struktur kepengurusan Isbam Samarinda. Kepada beliau Al-Mukarram Raden Kiai Muhammad Dhaifur Rahman, kami mohon untuk melantik Isbam Samarinda. Ke hadapan beliau kami haturkan. Allahumma shalli ala Baik, sebelum kami lantik segenap pengurus Isbam Ikatan Santri Bunut dan Alumni Miftahul Khairat Cabang Samarinda, kami menanyakan terlebih dahulu kesiapan para pengurus yang sudah disebut tadi. Kira-kira segenap pengurus yang sudah berada di atas pentas siap apa tidak menjadi pengurus Isbam? Sekali lagi, macam dok pada ke sini. Siap apa tidak menjadi pengurus Isbam? Baik, terima kasih. Kalau sudah siap menjadi pengurus Isbam, maka pada malam kali ini kami akan lantik. Tolong diikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami segenap pengurus Isbam Ikatan Santri Bunut dan Alumni Miftahul Khairat Cabang Samarinda bersumpah dan berjanji, 1. Akan menjalankan segenap kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terus patuh dan menjaga hubungan baik
dengan para masyayikh dan pondok pesantren Miftahul Khairat Bunut. 3. Bertanggung jawab dan menjalankan tugas sebagai pengurus organisasi Isbam dengan baik dan amanah. 4. Akan lebih mementingkan dan mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Terima kasih. Kami persilahkan kepada segenap pengurus untuk kembali ke tempat masing-masing. Semoga para pengurus Isbam cabang Samarinda yang sudah dilantik pada malam kali ini bisa bertanggung jawab dan menjalankan tugas masing-masing. Amin Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan. Itu selanjutnya yaitu sambutan atas nama Ketua Panitia sekaligus Ketua Isbam Samarinda, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Al-Ustaz Shatibi. Kehadapan beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awali qablal awail wal akhiri ba'da kulli zail. Wassalatu wassalamu ala al-insanil kamil Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asdaqi qail wa ahsani fa'il al-mahsusi bi ashrafis sama'il wa ala alihi wa sahbihi dhawil makarim wal fadail. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para masyayikh, para alim, para ulama, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, secara khusus Hadratul Mukarram Hadratul Syekh guru kita bersama Ki Haji Abdullah Faqih. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Miftahul Khairat Bunut Asemjaran Banyuwangi Sampang. Sangat saya hormati dan saya ta'zimi. Secara khusus Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Raden Kiai Muhammad Dhaifur Rahman Nur Hasan MBDI. Beliau adalah Ketua Yayasan Nurain Pondok Pesantren Miftahul Khairat Bunut Asemjaran Banyuwangi Sampang. Sangat saya hormati dan saya ta'zimi. Secara khusus Akhinal Karim Al-Mahbub Al-Ustaz Wahab Latif. Beliau asal Jerngi, Sampang, Madura. Segenap jajaran organisasi kemasyarakatan dan kealumnian Jawa, Madura, khususnya Kalimantan Timur dan Samarinda. Di sini hadir Ashol, alumni dan simpatisan Syekhona Holil Demangan Barat Bangkalan, baik jajaran pengurus atau anggota keseluruhan yang sangat hormati, Ikatan Santri dan alumni Al-Muntahi Kembang Jeruk, baik jajaran pengurus atau anggota keseluruhan yang saya hormati, baik itu putra maupun putri. Ada Majelis An-Nadoh Bubuhan Bandang Daya. Terlupa hadir pula
Mas Amiyat Arisandi, beliau Ketua Iqbas yang beberapa hari yang lalu dilantik, sangat saya hormati. Juga ada di sini hadir pula Majelis Yasinan PKK RT 22 Trisari, sangat saya hormati, dan para asatidah yang lain yang tidak perlu saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, puji syukur malah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah, di mana pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, diberikan waktu sempat bisa hadir bermujalasah bersama-sama di tempat ini untuk memenuhi undangan kami sekeluarga, maksud saya keluarga Isbam Samarinda. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua senantiasa memberikan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan utan kalimat jazakumullahu ahsanal jaza. Salawat masalam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang sengaja dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi uswatun hasanah dan panutan umat akhir zaman. Mudah-mudahan dengan ini kita semua senantiasa diakui menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, atas nama segenap jajaran pengurus Isbam dan panitia bersama dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul masyayikh pada malam hari ini yang dihadiri oleh pengasuh dari Pondok Pesantren Miftahul Khairat Bunut Asemjaran. Harapan daripada ini mudah-mudahan semua yang kita lakukan bersama teman-teman akan membawa manfaat bagi Isbam Samarinda itu sendiri dan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin amin Allahumma amin. Terkait dengan pelantikan tadi, sebetulnya kalau mau jujur, Isbam Samarinda ini terlahir kisaran tahun 2018-an. Namun karena suatu hal, karena banyak hal, baru pada malam hari ini Isbam Samarinda bisa menghadirkan pengasuh dari kampung menuju tempat ini. Namun mudah-mudahan demikian, kehadiran beliau berdua bisa menambah motivasi, bisa menumbuhkan semangat baru bagi teman-teman Isbam Samarinda, khususnya untuk melanjutkan kewajiban kita sebagai santri yang sejatinya harus berkhidmat kepada masyayikh-masyayikh di pondoknya. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau pula bisa membawakan manfaat, membawakan suasana indah bagi kami keluarga Isbam Samarinda. Pada hadirin hadirat mohon doanya, mudah-mudahan kami dan teman-teman, bahkan juga beberapa hari kemarin saya temukan kurang lebih 20 orang santri alumni Bunut yang baru. Mulai sejak itu mari kita bersama-sama jangan berpisah lagi, karena kita adalah saudara satu pondok yang harus berjuang bersama-sama, bisa mengisi bersama-sama, berbagi bersama-sama ke depan untuk melanjutkan kewajiban dan tanggung jawab kita bersama sebagai keluarga Isbam Samarinda. Mungkin demikian
sambutan yang dapat kami berikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang tinggi atas kehadiran panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah berikan balasan pahala dengan pahala yang telah dijanjikan bagi Rasul Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, man qadha li akhihi al-muslimi hajatan kana lahu minal ajri kaman khadama Allah umrah. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya yang sesama muslim, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah sepanjang hidupnya. Amin amin Allahumma amin. Mungkin demikian yang kami lakukan. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda. Wa nafsu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari keluarga besar Isbang Samarinda yang telah disampaikan langsung oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Shadiqin. Kehadiran beliau kami haturkan terima kasih. Itu selanjutnya yaitu pembacaan tahlil bersama, yang mana hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Hadratul Mukarram Al-Ustaz Wahab Latif. Kehadiran beliau Adina Ngatur Raki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى جميع أرواح من ذكرت أسماءهم من قبل الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Wahab Latif yang telah memimpin tahlil bersama. Mudah-mudahan yang kita bacakan barusan semoga bermanfaat Allah khususnya tafar masyayikh sampun ati ini dengan kuda sedaja nang pesantren Miftahul Khairat dan belang muka dengan kurus sedaja pada kenging barokah Tuhan, amin Allahumma amin. Memasuki acara yang ketujuh yaitu pembacaan Sharaful Anam dan Salawat fi Hubbih, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Jamiah Hubbul Mustafa kepada Jamiah Hubbul Mustafa. Waktu dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والنارا ودكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولم تزل أمة ترى أنواع من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حمدي فلما اشتد بغطى برب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد كل بدر الهدى متمم اللهم صل على صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما كان من وجده متيا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد كن بالخلائق من جهنم اللهم صل صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لي أتاقى اللهم صل صل عليه وسلم أهل الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وانظر جاء به محمد لو أكبين إن تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والدين أنظره محمد والكفر أبطله فأتى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekarito promotion Syaraful Adam sekaligus promotion VHP yang telah disampaikan oleh Jamiah Hubul Mustafa, kami haturkan banyak terima kasih. Dua selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Muhammad Dhaifur Rahman. Kehadapan beliau Abdina mengaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Samahatal fudhala wal kurama yang sangat saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus ajunan Epon Simulja Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Khairat Bunut Asemjaran Banyuates Sampang Madura. Ajunan Epon Simulja Kiai Haji Wahab Abdul Latif Sedari Jernih, serta segenap para asatid, para kiai yang lain yang hadir pada kesempatan malam kali ini yang sangat saya hormati, para sesepuh Madura yang berada di kota Samarinda ini yang sangat saya hormati, segenap keorganisasian alumni dari berbagai pondok pesantren, khususnya organisasi Isbam, Ikatan Santri Bunut dan Alumni Miftahul Khairat yang tadi baru dilantik. Semoga bisa berteman baik dengan organisasi-organisasi kealumnian yang lain. Di sini juga ada organisasi Ushol, organisasi Ismu, dan organisasi-organisasi yang lain yang semuanya sangat saya hormati. Para hadirin, para bapak, para ibu yang berkenan hadir pada kesempatan malam kali ini, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan malam kali ini, organisasi Isbam telah sukses mengadakan acara silaturahim antar masyayikh dan santri yang dikemas dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Khairat. Semoga dengan adanya acara pada malam kali ini kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, juga mendapatkan barakah dari para masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Khairat, dan semoga dengan adanya silaturahim ini senantiasa oleh Allah kita dipanjangkan umur, dipermudah rezekinya, amin Allahumma. Karena kata Nabi, kalau kita ingin panjang umur dan kalau kita ingin dipermudah rezeki kita, maka perbanyaklah silaturahim. Semoga dengan adanya silaturahim ini termasuk dari salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, dipanjangkan umur kita, dipermudah rezeki kita, amin Allahumma amin. Namun kata para ulama, di samping kalau kita ingin dipermudah rezeki kita, diperpanjang umur kita, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita itu ingin panjang umur, dijauhkan dari penyakit-penyakit, maka di dalam hati kita ini harus dijauhkan dari sifat hasad, dijauhkan dari sifat iri dengki. Ada salah satu ulama yang bernama Imam Al-Asmu'i. Beliau pernah berjalan masuk ke suatu pelosok desa. Di pelosok desa beliau bertemu dengan seorang laki-laki umurnya 120 tahun, tapi badannya masih sehat kayak masih muda, tak ada penyakit masih orang laki ini kan. Padahal umurnya sudah 120 tahun. Kalau kita sudah umur 40 tahun lah betul. Ini umurnya 120 tahun masih sehat kayak masih muda, tidak ada penyakit yang mendekati dirinya. Akhirnya Imam Al-Asmu'i bertanya kepada laki-laki tersebut, apa rahasianya panjenengan oleh Allah dipanjangkan umur, tidak terkena penyakit? Akhirnya lelaki tersebut menjawab, taraktul hasad fabaqiyal jasad. Saya meninggalkan sifat hasad, akhirnya tubuh saya
oleh Allah diberikan sehat. Apa hasad itu? Hasad itu adalah sifat iri. Apa iri? Senang mengatela orang lain susah, susah mengatela orang lain senang. Ini penyakit luar biasa. Terkadang kan ada di sekitar kita, kalau melihat tetangga baru beli kulkas, ampun kumikir. Padahal yang beli kulkas tetangganya, si kumikir orang ini enggak. Ini mau diri. Ada tetangga beli mobil baru, tanda kalah sama datang mobil dia, mobil ambulan, langsung jantungan. Lah penyakit ini yang harus kita jauhkan dari diri kita, sehingga hidup kita di dunia ini penuh dengan ketenangan. Semoga kita bisa melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Acara pada malam kali ini ada dua yang paling pokok, yaitu acara Maulid Nabi dan juga haul masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Khairat. Dari dua acara ini ada satu titik kesamaan para hadirin. Apa itu? Yaitu untuk menyambung hubungan, untuk menyambung hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, untuk menyambung hubungan kita kepada para masyayikh kita. Karena kalau kita lihat, kita ini hidup di zaman sekarang ini merupakan hidup di zaman akhir. Begitu jauh hidup kita di zaman kita ini dari masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita hitung berapa tahun, mulai dari sekarang sampai mulai dari kelahiran Nabi Muhammad, jaraknya ini berapa tahun? Coba kita hitung. Dari zaman sekarang ke hijrahnya Nabi Muhammad itu 1447 ya. Kemudian Nabi Muhammad hijrah itu pada umur 53 tahun. Karena Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Menyebarkan agama Islam di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. Berarti Nabi Muhammad hijrahnya umur 53 tahun. Kalau kita tambah 1447 tahun ditambah 53 tahun, berapa tahun? 1500 tahun. Kenapa saya hitung seperti itu? Karena kita supaya merasa bahwa kita ini hidup betul-betul jauh dari masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita hidup 1500 tahun dari lahirnya Nabi Muhammad. Semakin jauh kita dari Nabi Muhammad, maka semakin banyak hal-hal yang memutuskan hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu, karena kita hidup di akhir zaman, maka harus hebat-hebat menjaga hubungan supaya kita terus nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita untuk menyambung hubungan kepada Nabi Muhammad? Salah satu menyambung hubungan kepada Nabi Muhammad, jangan sampai kita lepas hubungan kepada guru-guru kita semua. Tidak mungkin kita bisa nyambung kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak nyambung kepada guru-guru kita. Betul? Tidak mungkin. Kita bisa mengenal Nabi Muhammad, kita bisa mengenal ulama-ulama kita, kita bisa mempunyai akhlakul karimah gara-gara kita punya guru. Guru kita punya guru, terus nyambung kepada Nabi Muhammad. Makanya sering saya katakan kepada santri-santri, seorang alumni, seorang santri itu ibarat gerbong kereta api yang paling belakang. Gerbong kereta api yang paling belakang, kalau ingin sampai kepada tujuan dengan selamat, maka gerbong kereta api yang paling belakang ini harus nyantol ke gerbong di depannya. Gerbong di depannya harus nyantol gerbong di depannya terus ke gerbong paling awal sehingga bisa diajak sampai kepada tujuan. Seperti itu juga seorang santri, seorang alumni, kalau ingin sampai kepada tujuan yang benar, Shiratal Mustaqim, dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, maka kita harus bersambung kepada guru kita. Guru kita bersambung kepada gurunya, gurunya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita menjaga hubungan itu, maka kita akan dibawa oleh guru-guru kita bersama dengan Nabi Muhammad ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau tanpa guru kita,
Tanpa pelantara guru kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak akan istilahnya takratuh yajuna Allah Subhanahu wa taala. Coba diceritakan dulu di Mesir itu ada seorang ulama yang bernama Qutbuddin Al-Hanafi. Imam Qutbuddin Al-Hanafi itu suatu saat mengajak santri-santrinya ke tepi pantai. Diajak santri-santrinya ke tepi pantai, kemudian Qutbuddin Al-Hanafi berkata kepada santrinya, santriku semua, kalau kalian menyebut namaku, maka kalian akan bisa berjalan di atas lautan. Penasaran santri-santrinya, masa dengan menyebut nama guru saya bisa berjalan di atas laut? Akhirnya ada satu santri mencoba dan membuktikan menyebut nama gurunya, ya Qutbuddin, kemudian berjalan di atas lautan, akhirnya bisa berjalan di atas lautan dan ditiru oleh santri-santri yang lain. Akhirnya ada satu santri yang merasa, masa dengan menyebut nama guru saya saja sudah bisa berjalan di atas air, apalagi menyebut nama Allah secara langsung, pola bisa ngeber. Akhirnya dia tidak menyebut nama gurunya, tapi langsung menyebut nama Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia mencoba berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Alhamdulillah wasallam. Kenapa kok seperti itu? Langsung ditolong oleh gurunya, dan gurunya memberikan nasihat. Qutbuddin Al-Hanafi memberikan nasihat, kalau kamu memanggil Allah secara langsung tanpa perantara saya sebagai gurunya, panggilanmu tidak akan sampai kepada Allah. Kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan, kamu tidak akan mendapatkan keramatan, tidak akan bisa berjalan di atas laut dan semacamnya kalau tanpa menyebut gurunya. Kalau langsung menyebut kepada Allah tanpa ada hubungan kepada guru, kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pesantren mungkin kita tidak asing. Pesantren-pesantren itu ada satu kitab yang sangat fenomenal. Namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kalau santri itu mesti tahu, kecuali mondoknya cuma 1 bulan, nggak tahu itu. Alfiyah Ibnu Malik itu adalah kitab yang menerangkan tentang bait-bait nadham, membahas tentang ilmu nahwu. Namun kitab Alfiyah itu ketika diselidiki oleh para guru-guru kita, ternyata di baliknya itu bukan hanya membahas tentang ilmu nahwu, tapi ada hikmah-hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita di balik kitab Alfiyah itu. Mungkin teman-teman di sini alumni dulu banyak yang hafal Alfiyah. Gak tahu kalau sekarang. Mungkin hafal namanya toh. Ya. Di dalam kitab Alfiyah itu ada satu nadham. Wa fi ikhtiyaril la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Kalau diartikan secara ilmu nahwu, dalam kondisi normal tidak boleh mendatangkan domir munfasil, domir yang berpisah, kalau masih bisa menggunakan domir muttasil, domir yang bersambung. Kalau masih bisa menggunakan bahasa darabtuhu, tidak boleh menggunakan bahasa darabtu iyahu. Tidak boleh. Kalau bisa muttasil, tidak boleh munfasil. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya nadham ini banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya coba dulu Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan itu pernah ditanya, antara lebih baik mana, makan pakai sendok dan makan pakai tangan. Syekhona Muhammad Khalil kemudian melantunkan syair tadi. Wa fi ikhtiyaril la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Kalau masih menggunakan domir yang muttasil, yang bersambung, itu bisa, maka itu lebih baik daripada yang berpisah. Artinya kalau kita makan pakai tangan itu masih bisa karena sambung langsung pada nasi, itu lebih baik daripada menggunakan sendok, karena kalau sendok gak nyambung. Kecuali gak bisa yang makan soto dan bakso, cek menggui tanang lede, engki. Karena kalau bisa muttasil ya sambung, kalau gak bisa gak apa-apa pakai munfasil. Lah seperti itu juga seorang alumni, seperti itu juga seorang santri. Kalau masih memungkinkan dia itu bisa nyambung kepada gurunya, maka tidak boleh dia berpisah dari gurunya. Dimanapun seorang alumni itu berada, baik
di Madura maupun di luar kota, tetap harus ada hubungan yang nyambung kepada gurunya kalau dia bisa nyambung kepada gurunya. Kecuali dia sudah tidak bisa, seperti sudah mati, kan nggak bisa nyambung. Seperti sudah sakit parah, tidak bisa untuk berusaha nyambung secara fisik kepada gurunya, maka bisa nyambung secara doa kepada gurunya. Artinya bagaimana kita itu sebagai santri jangan sampai lepas kepada guru-guru kita, karena kalau kita masih ada hubungan erat kepada guru kita, maka barokah akan terus mengalir kepada diri kita. Semoga kita selalu mendapatkan barokah dari guru-guru kita. Amin Allahumma. Makanya kalau kita itu ingin selamat, ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka tolong perbaiki hubungan kita kepada dua orang ini. Kalau hubungan kita kepada dua orang ini baik, maka kehidupan kita di dunia dan akhirat insya Allah akan baik. Siapa itu? Yang pertama orang tua kita, yang kedua guru-guru kita. Kalau kita ingin hidup di dunia dengan kebaikan, ingin hidup di dunia dengan kesenangan, tolong jaga hubungan kita kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita. Karena sampai Nabi Muhammad itu bersabda dalam salah satu hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridho kedua orang tua. Murkanya Allah itu berada di murkanya kedua orang tua. Artinya bagaimana? Murka dan senangnya Allah itu berada di murka dan senangnya orang tua kita. Kalau orang tua kita murka kepada kita, Allah juga ikut murka. Kalau orang tua kita ridho, senang kepada kita, maka Allah juga senang kepada kita. Kenapa kok seperti itu? Karena jasa dan perjuangan orang tua kita kepada kita itu luar biasa. Coba kita lihat ibu kita perjuangan ibu kita semua untuk melahirkan kita itu luar biasa. Coba kalau lihat orang tua kita, ibu kita dalam mengandung kita 9 bulan, berat apa tidak berat? Lo tanya kayak lagi engkau, katanya gini, kayak lagi buta orang mengandung dia. Hamil 9 bulan, berat apa tidak? Berat, cerah aja. Nah, ya, kesimpulan disalubun itu. Mengandung 9 bulan itu berat. Karena bayi itu kisarannya sekitar 2-3 kilo. Pada depan ngibet nyur 2 isabek nang itabu ege begalau kada aja, berat luar biasa. Setelah itu masih memperjuangkan melahirkannya. Ada pembukaan 1, pembukaan 2. Mungkin ada ngacen orang ngambil ini melarat. Yang gini bang. Dan pula ketika rajikan pula nikah ngelahiraki anak pertama, pula tak belum masuk ke ruangan dokter. Takut. Pas ketika ngelahiraki anak kedua, baru coba ngebengan masuk. Aduh luar biasa perjuangannya ternyata ketika melahirkan. Acun tadi keluar. Saking acunnya dan pula sejeling terkeluar acun dia. Perjuangannya luar biasa. Dan ketika saya melihat istri saya melahirkan anaknya, saya baru sadar begitu berat perjuangan sebagai orang tua. Begitu berat perjuangan sebagai ibu. Di samping itu ketika sudah melahirkan masih menyusui. Berapa tahun menyusui itu? 2 tahun rata-rata. Ini terkadang yang bohong ini Pak. Makanya kayak Pak Kabir ibu. Berat luar biasa perjuangan orang tua. Berat perjuangan luar biasa seorang ibu. Seperti itu juga seorang ayah. Tugas seorang ayah itu memang tidak seberat seorang ibu, tapi seorang ayah akan berkorban banting tulang siang malam, peras keringat untuk mencari nafkah, membiayai seorang anak supaya anaknya kelak menjadi orang yang sukses. Makanya perjuangan orang tua ini patut kita balas dengan akhlak-akhlak baik kepadanya. Berbaktilah kita kepada orang tua, fa insyaallah hidup kita akan bahagia. Dulu di zaman sahabat itu ada seorang sahabat namanya Alqamah. Alqamah itu merupakan salah satu sahabat yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa.
tapi di akhir hayatnya hampir-hampir Alqamah itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah gara-gara beliau durhaka kepada orang tuanya. Alqamah itu ketika sakaratul maut ditalqini oleh para sahabat suruh mengucapkan la ilaha illallah, Alqamah tidak bisa mengucapkan. Sampai Rasulullah sendiri turun tangan menalkeni Alqamah, ternyata Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Cekak menggerumna Alqamah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kedua orang tua Alqamah ini masih ada? Mungkin pernah punya salah kepada orang tuanya sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya oleh para sahabat dijawab, kalau orang tua yang laki-laki itu sudah wafat, tinggal ibunya ya Rasul, suruh panggil. Oleh Rasulullah suruh panggil. Akhirnya ibunya menghadap kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, hei ibu Alqamah, bagaimana pendapatmu tentang anakmu Alqamah itu? Kemudian ibunya menjawab, ya Rasulullah, anakku ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah punya salah Alqamah kepadamu? Akhirnya ibunya itu merenung, diam, menunduk. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sekali lagi, apakah punya salah Alqamah kepadamu sehingga ketika ditalqini tidak bisa mengucapkan tauhid la ilaha illallah? Akhirnya ibunya membuka semuanya. Iya ya Rasul, Alqamah punya salah yang besar kepada saya. Dulu Alqamah itu sebelum menikah betul-betul perhatian kepada saya. Perhatian kata gula ya Rasul, arabot kata gula. Tapi ketika Alqamah itu sudah menikah, pindah rumahnya di rumahnya istrinya, dan dia punya keluarga sendiri, akhirnya dia lebih memperhatikan istrinya sehingga menelantarkan saya. Sehingga saya itu marah ya Rasul, saya tidak pernah memaafkan Alqamah. Akhirnya Rasulullah sadar, oh berarti gara-gara ini Alqamah di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah memerintah kepada ibunya suruh memaafkan, namun ibunya tidak mau memaafkan. Karena tidak mau memaafkan, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengambil kayu bakar untuk membakar Alqamah hidup-hidup di depan ibunya. Ketika mau dibakar hidup-hidup di depan ibunya, muncul hati nurani seorang ibu. Kalau ibu kan seperti itu, semarah-marah orang tua kalau melihat anaknya dilukai di hadapannya mesti tidak terima. Akhirnya ibunya berkata, ya Rasul, mau diapakan anak saya Alqamah? Mau dibakar hidup-hidup daripada dibakar di akhirat, lebih baik dibakar di dunia. Akhirnya seorang ibu muncul hati nuraninya, ya Rasul, jangan ya Rasul, jangan dibakar anak saya, jangan dibakar Alqamah di depan hadapan saya. Kalau yang Anda minta supaya saya memaafkan, maka saya ikhlas memaafkan Alqamah ya Rasul. Akhirnya ketika orang tuanya itu sudah memaafkan dengan ikhlas, ditalqini oleh Rasulullah Alqamah kalimat la ilaha illallah, baru lisannya Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hampir-hampir Alqamah mati dalam keadaan sul khatimah gara-gara durhaka kepada orang tuanya. Ketika Alqamah sudah dimakamkan, sudah dikuburkan, Rasulullah berkata di hadapan para sahabat, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala walidatihi lam yaqbalillahu minhu surafan wala adlan. Hei para sahabatku, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya sehingga menerlantarkan orang tuanya, maka ibadah fardunya dan ibadah sunnahnya akan ditolak. Perhatian kepada istri itu kewajiban, harus kita perhatian kepada istri, wajib. Namun jangan sampai perhatian kita kepada istri sampai menerlantarkan orang tua kita di belakang. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kebanyakan sekarang itu, kalau anak sudah mempunyai keluarga sendiri, mempunyai istri, mempunyai keturunan, mempunyai anak, itu terkadang repot memperhatikan keluarga yang baru sampai menelantarkan orang tuanya di belakang. Padahal orang tuanya sudah sepuh, bekerja sendiri tidak mampu, terkadang ekereng. Nah ini harus kita ingat, bahwa jangan sampai perhatian kita kepada istri-istri kita dan anak kita memang itu sebagai kewajiban, sampai meninggalkan kewajiban perhatian kita kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita jaga hubungan baik dan perilaku baik kita supaya kita hidup di dunia dan akhirat ini bahagia. Jaga hubungan dan perilaku kita yang baik kepada guru-guru kita. Kalau orang tua kita itu menjaga kita dari api dunia, tapi kalau guru kita menjaga kita dari api neraka.
Kalau orang tua kita merawat fisik kita, merawat jasad kita, tapi kalau guru-guru kita itu merawat ruh kita, supaya ruh kita itu menjadi ruh yang betul-betul diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita pernah merendahkan, jangan sampai meremehkan guru-guru kita, karena itu adalah awal munculnya cobaan-cobaan kepada kita baik di dunia maupun di akhir. Sampai dikatakan dalam satu keterangan, man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allahu bi thalathati asya nasiya ma hafidha wa kallah lisanuhu waftaqara fi akhirih. Dikatakan bahwa barang siapa yang meremehkan gurunya, menghinakan gurunya, maka Allah akan uji orang tersebut dengan 3 perkara. Nasiya ma hafidha, akan lupa apa yang pernah dia hafalkan ilmunya. Kedua, wa kalla lisanuhu, lisannya akan tumpul. Walaupun dia bisa berbicara di hadapan orang, tak keratunya. Yang ketiga, waftaqara fi akhirih, di akhir hidupnya dia akan hidup dalam keadaan fakir. Jadi cobaan bagi orang yang tidak patuh dan tidak menghormati kepada gurunya. Dulu ini di Tarim ada seorang santri cerdas luar biasa. Banyak hafal kitab-kitab yang tebel-tebel. Sampai banyak orang-orang yang memprediksi bahwa anak ini kelak akan menjadi ulama besar. Saking cerdasnya. Sampai anak ini masih dalam masa pendidikan di pondok, itu sudah banyak orang yang undang. Kalau kita itu kan mulai berdakwah di luar kalau sudah boyong dari pesantren, sudah mulai jadi ustaz, jadi kiai, baru banyak orang undang. Ini saking hebatnya, mulai dari pondok sudah diundang orang untuk ngisi pengajian. Anak ini dia mondok di Rubat Tarim, asuhan Habib Abdullah bin Umar Sadim. Namun santri yang cerdas ini, santri yang alim ini, dia kurang adabnya kepada gurunya. Dia meremehkan gurunya. Ini biasanya memang seperti itu. Kalau santri itu sudah mempunyai ilmu, bahkan lebih alim dari gurunya, terkadang cenderung meremehkan gurunya. Penyakit santri ini kedua, tak hormat ke guru. Nomor situ mun santri nikah, oh ning dek kecoba ne guru. Mula ngolati aib guru, nah biasanya penghormatan kita kepada guru itu berkurang. Kita melihat guru kita, oh ternyata guru kita tidak sholat tahajud tadi malam. Terkadang itu kita penghormatannya menurun. Oh ternyata guru kita tidak sholat berjamaah. Penghormatan kita biasanya berkurang. Makanya Imam Nawawi selalu berdoa, ya Allah tutupkan aib guru saya dari pandangan saya, sehingga saya tidak mengurangi penghormatan saya kepada guru saya. Makanya kalau kita sebagai santri melihat kekurangan guru kita, jangan sampai kita itu terlalu meneliti lebih lanjut, pura-pura tidak tahu, sehingga tidak mengurangi penghormatan kita kepada guru kita. Guru kita itu manusia biasa, mesti ada kekurangan, ada khilaf dosa dan semacamnya. Maka jangan sampai kekurangan yang kita lihat itu sampai mengurangi penghormatan kita kepada guru-guru kita. Yang kedua, biasanya santri itu kurang penghormatan kepada gurunya kalau dia sudah mempunyai ilmu, kalau dia sudah cocok di tengah-tengah masyarakat, keratuh nang tengah-tengah masyarakat, jadi ustaz, jadi kiai, terkadang penghormatannya kurang kepada gurunya. Lah ini santri ini saking cerdasnya, saking alimnya, merasa dia itu sudah setara dengan gurunya. Sampai saking suul adabnya santri ini, walaupun alim, walaupun hebat, sering terkadang menyebut gurunya dengan langsung menyebut namanya. Ya Abdullah As-Syatiri, langsung seperti itu. Tidak menyebut dengan nama kiai. Biasanya kalau santri kan kiai, ustaz, mas tuan, sini lagi. Ini kan langsung menyebut namanya. Suul adab kepada gurunya. Suatu waktu santri ini diundang di suatu masjid untuk mengisi pengajian. Keluar santri ini dari pondok tanpa izin dari gurunya. Bobol jangan lama, ini bobol untuk isi pengajian di masjid. Isi pengajian di masjid tanpa izin dari gurunya. Ketika santri ini itu naik ke mimbar, naik ke panggung untuk mengisi pengajian di hadapan jemaah, di belakang gurunya Habib Abdullah bin Umar Sadir itu sedang mengadakan pengajian dengan santri-santrinya. Dilihat santrinya semua, ternyata ada satu santri yang gak hadir. Siapa? Santri yang cerdas tadi.
Ditanya oleh Habib Abdullah bin Umar Satiri, di mana santri saya yang alim itu? Di mana santri saya yang terkasih itu kok gak hadir? Akhirnya ada sebagian santri yang menjawab, santri itu ya Habib keluar dari pesantren untuk mengisi pengajian, di suatu masjid. Akhirnya Habib Abdullah bin Umar Satiri marah. Oh, ternyata santri saya yang cerdas keluar tanpa seizin saya dari pesantren. Boleh fisiknya keluar dari pesantren, tapi ilmunya tetap di sini. Tapi ilmunya tetap di pesantren. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika santri yang cerdas itu mulai mengucapkan salam di hadapan jemaahnya, langsung semua ilmunya hilang di pikirannya. Jangankan kitab yang tebal-tebal yang sudah dia hafal, sampai kitab yang paling kecil Safina Sulam hilang semua. Lisannya tumpul, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kemudian dia menangis di hadapan jemaah, tidak bisa melanjutkan berbicara di hadapan jemaah. Ditanya oleh jemaah-jemaah yang lain, karena sudah diam lama sambil menangis, kenapa panjenengan tidak melanjutkan ceramah di depan jemaah? Kemudian dia menjawab, santri yang cerdas tadi menjawab, ilmu saya hilang semua, saya tidak ingat apa-apa, ilmu saya semuanya hilang. Kemudian ditanya oleh orang-orang yang sekitarnya, kenapa kok bisa hilang? Mungkin panjenengan punya salah kepada gurunya, punya salah kepada ustadznya, punya salah kepada pesantrennya. Dijawab, iya, mungkin ilmu saya hilang gara-gara saya su'ul adab kepada guru saya, meremehkan kepada guru saya. Saya keluar ke sini untuk mengisi pengajian tanpa seizin guru saya. Makanya ini kan pada pesantren ini kan, dengar terus campur keluaran dari pesantren tanpa izin kiai dan pengurus. Takut nak berokah yang lagi. Ini keluar dari pesantren tanpa seizin kiainya, su'ul adab kepada gurunya. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmunya hilang semua. Ketika dia mengucapkan di hadapan jemaah, lisannya tumpul. Bahkan diriwayatkan, diceritakan santri tersebut ketika dia sudah boyong dari pesantren, di akhir hidupnya dia hidup dalam keadaan fakir. Bahkan untuk bertahan hidup dia hanya menjual ikan kering, taring meturu kok keren, untuk bertahan hidup saking miskinnya. Maka dari itu kalau kita sudah su'ul adab kepada guru-guru kita, buktikan, mungkin di sekitar kita banyak kejadian-kejadian. Saya ambil cerita ini karena memang tidak menyinggung orang-orang sekitar kita. Dalam kehidupan kita itu banyak. Kita lihat coba orang-orang sekitar kita ini, yang su'ul adab kepada gurunya, su'ul adab kepada guru-gurunya, pasti di akhir hayatnya itu penuh dengan cobaan. Bakal sal mau diminta su'ul adab dari guru. Maka dari Kak Dinto pesan dan bola khusus ya ke para alumni Isbam, setuju para hadirin hadirat, jaga hubungan kita, hubungan yang baik kita kepada orang tua kita dan hubungan baik kita kepada guru-guru kita, sehingga kita hidup di dunia dengan bahagia, hidup di akhirat juga dengan bahagia, sehingga tercapailah doa kita setiap waktu sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma. Para bapak ibu hadirin yang sangat saya hormati, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil bi mahli fadlika wa judika wa karamatika wa ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma sabbahna wa astaghfarna wa shallina ala sayyidina Muhammad hadiyatan wasilatan wa barakatan syamilatan nuqaddimuha ila habibina wa syafi'ina wa qurrati 'ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la jami'a baina mahadina wa jadadina wa jadadina wa li jami'ina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wa muslimat la siyama almarhum Ki Haji Syamsul Alifin, almarhum Ki Haji Mukhtar, almarhum Ki Haji Zubairi, almarhum Ki Haji Zubri, almarhum Ki Haji Zayyadi, almarhum Ki Haji Mudakir, almarhum Ki Haji Hasan, almarhum Nyai Tufa, almarhum Nyai Abdul Solihah, almarhum Nyai Siti Rahmah, wa usulihim wa furun azwajihim wa dzurriyyatihim. Allahumma nawwir quburahum wa adkhil fihi ruhan wal fus'at wal amana wal rahmata ridwana ya Hannan ya Manan. Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa jazihi anna kama jazaita nabiyyan an ummati wa hadhihi al wasilatul fadil wa syarafa wa darajatul aliyatur rafi'ah wa ba'atu maqama mahmud lati wa tayyarhamar rahimin.
Allahumma qad hadarna qira'ata maulidin nabiyil karim fa'afid 'alaina bi barakatihi libasal izz wa takrim wasqina bi jawarihi fi daril na'im wa na'imna fil jannati bi na'imil muqim. Allahumma inna natawassalu ilayka bi nabiyyikal mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar kaffir anna dzunubul awzar ya Allah ya Allah ya Allah wa harusna min jami'il makhawif wal akhtar wa jama' bainana wa bainahu fi dzil qaram wa taqabbal minna ma qaddamna min yasin a'malina fi ilal bisrar warhamna bi rahmatika wa lana innaka antal ghafurur ghafar ya ghafar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali itu mau'izatul hasanah sampun sampai yakin sanes semuanya Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Muhammad Dhaifur Rahman dan muka di mustajab ilmu saya sampai yakin si guru tadi ilmu saya barakah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Dan sekaligus ditutup dengan pembacaan doa untuk sebelangkong di sedeja para hadirin para hadirin seampun merabui tempat tertentu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Di sedeja para kiai para